Shalom, para pria yang Tuhan kasihi. Di akhir pekan ini kita bersama-sama akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sebagai respon kita atas segala kemurahan, kebaikan, serta penyertaan Tuhan yang telah kita rasakan dan kita alami sepanjang satu pekan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar dan juga kita akan jumpai bersama melalui kesaksian Alkitab saat ini, itu boleh semakin menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Untuk itu, saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, Allah yang menjadi kekuatan kami bersyukur kepadamu jika kami boleh tiba di akhir pekan. Kami merasakan betul kekuatan campur tangan Tuhan yang hidup di dalam diri kami ketika kami melakukan tugas dan aktivitas kami. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan, kami jalani di tengah-tengah kehidupan ini, ketika kami merenda karya mewujudkan harapan, membangun masa depan. Maka di akhir pekan ini bersama-sama kembali kami akan mendengar dan juga merenungkan kebenaran sabda-Mu Bapa. Tuntunlah kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan benar, lalu kemudian melakukannya juga dengan benar seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini disampaikan melalui Mazmur pasal 18. Mazmur 18 ayat 31 hingga ayat yang ke-36. Dikatakan firman Tuhan demikian. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit-bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatan, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Demikian saudara kaum pria yang Tuhan kasih, firman Tuhan yang kita dengar bersama pada saat ini. Maka yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, tidak seorang pun dalam perjalanan hidup ini menurut saya yang tidak membutuhkan kekuatan. Seorang bayi, dia membutuhkan kekuatan kaki untuk dia bisa belajar berdiri dan melangkah. Lalu kemudian setelah dia bisa belajar melangkah, maka dia juga harus punya kekuatan tangan, supaya tangan bisa berpegangan membantu dia merayap melangkah satu langkah demi langkah sampai kemudian bisa berjalan secara baik. Seorang anak muda membutuhkan kekuatan ketika dia bekerja di bagian produksi, maka juga dibutuhkan tenaga dan kekuatan yang memerlukan dan diperlukan untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. Seorang pria dewasa seperti kita, seperti saya, membutuhkan juga kekuatan jasmani, kekuatan mental, kekuatan spiritual dalam rangka kita menata dan menjalani kehidupan bersama.
baik sebagai sesama kaum pria ataupun ketika kita menjalani kehidupan bersama dengan keluarga, butuh kekuatan. Kekuatan kesabaran, kekuatan jasmani, kekuatan pikiran itu dibutuhkan. Seorang terapis yang menggunakan hipnoterapi misalkan, dia juga membutuhkan kekuatan pikiran untuk dapat mensugesti kliennya agar dapat mengikuti apa yang diinginkan dan diharapkan. Pendek kata, kekuatan menjadi bagian yang harus dimiliki setiap orang dari golongan usia, dari golongan kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dari semua level usia, dari semua level kelompok masyarakat, kekuatan itu diperlukan. Termasuk adalah kekuatan untuk menjaga dan memelihara kehidupan dalam sebuah harmoni dan keutuhan. Dibutuhkan kekuatan. Kekuatan untuk mau saling mendukung, kekuatan untuk mau saling melengkapi, kekuatan untuk saling memikirkan, itu diperlukan di tengah kehidupan kita. Terlebih ketika kita berhadapan dengan masalah dan pergumulan, maka kita juga memerlukan kekuatan. Kekuatan dalam menghadapi pergumulan, kekuatan dalam menghadapi masalah menjadi bagian yang diperlukan setiap orang, tidak hanya kaum pria. Karena ketika kita sebagai seorang pemimpin, kita tidak punya kekuatan menghadapi pergumulan, kita menjadi orang yang mudah menyerah, kita menjadi orang yang gampang kalah sebelum kita melakukan perjuangan dan usaha, maka tentu saja kita bisa menjadi orang-orang yang tidak mampu mencapai harapan dan tujuan kita. Karena itu demi harapan dan tujuan yang ingin kita raih, yang ingin kita capai, kekuatan sangat diperlukan. Namun, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, sepandai-pandainya kita menjaga kesehatan demi tetap punya kebugaran, sepandai-pandainya kita menjaga otot-otot tubuh kita agar terjaga dan terpelihara dengan baik demi kita bisa menjaga kekuatan kita, toh pada akhirnya kita harus mengakui kekuatan kita itu terbatas. Sebagai manusia, kekuatan kita itu tidak langgeng. Sebagai manusia, kekuatan kita itu sifatnya sementara. Dan untuk hal yang sementara itu tentu kita membutuhkan sesuatu yang langgeng dalam perjalanan hidup kita. Mengantisipasi, menutupi yang sementara yang kita miliki itu tentu kita membutuhkan kekuatan yang luar biasa yang diperlukan di tengah perjalanan hidup ini, yang tidak pernah usai, yang tidak pernah usang, yang tidak pernah sirna, baik oleh karena pergantian waktu, baik oleh karena pergantian usia. Maka kita membutuhkan kekuatan yang all in, mulai dari anak-anak hingga sampai kepada peristiwa kematian. Mazmur 18 menceritakan betapa seorang hamba bernama Daud di tengah beragam pergumulan dan tantangan yang dihadapinya, dia membutuhkan kekuatan untuk bisa tetap melangkah menjalani hari-hari kehidupannya, menjalani peran dan tanggung jawabnya, menjalani tugas dan peran yang disampaikan dan diberikan kepadanya. Daud membutuhkan kekuatan. Di tengah tantangan dan pergumulan yang ada, Daud tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Daud tidak bisa mengandalkan kekuatan orang-orang yang telah dilatih dan terlatih di tengah-tengah lingkungannya. Tapi Daud membutuhkan kekuatan yang sungguh-sungguh tidak pernah terbatas dalam hidupnya. Dan itulah sebabnya Daud mengakui kekuatan dirinya menghadapi tantangan, menghadapi musuh, untuk menjalani kehidupan di tengah segala persoalan yang ada. Itu datangnya dari Tuhan. Kekuatan kita datang dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, sebagaimana pepatah dalam bahasa Sunda atau dalam budaya Sunda, kita mengingat istilah yang biasa dipakai adalah pituah orang Sunda.
ulah taluk peda jauh, tong hoream peda anggang. Jauh kudu dijugjug, anggang kudu ditehang. Demikian seorang pendeta menuliskan dalam sebuah renungan yang disampaikan. Perkataan ini hendak menegaskan bahwa kita itu jangan mudah menyerah. Ketika kita menjalani berbagai tantangan dalam kehidupan, kita mesti terus maju. Namun, sekali lagi, supaya kita bisa terus maju dan tidak mudah menyerah di tengah segala persoalan dan tantangan yang ada, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mesti belajar pada Daud, belajar mengandalkan kekuatan Allah, belajar menyandarkan segala yang kita rasakan, segala yang menjadi pergumulan, segala yang menjadi tantangan kita kepada Tuhan. Itu yang terbaik. Seorang pria betapapun ototnya luar biasa, terbentuk dengan kekuatan yang hebat, percayalah itu semua sementara. Seseorang yang terlatih secara fisik oleh karena rajin berolahraga sehingga kesehatannya prima dan bugar, percayalah itu juga sementara. Tapi kekuatan Allah dikatakan oleh Daud dalam bagian yang kita baca, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jalan yang sempurna, janji Allah yang murni, perisai Allah memberikan kita perlindungan. Artinya, jika kita menghadapi pergumulan, jika kita menghadapi masalah, jika kita berjumpa dengan beragam tantangan, percayalah ketika kita datang kepada Tuhan, perisainya akan melindungi kita sehingga tidak membuat kita terluka. Bahkan dalam bagian yang kita baca, saudara-saudaraku kaum pria yang Tuhan kasih, ayat 33 berkata, Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Allah yang membuat Daud perkasa, Allah yang membuat Daud bisa berjalan di jalan yang rata. Bahkan Allah juga yang diakui Daud bisa membuat kakinya seperti kaki rusa, yang mampu berjejak di bukit-bukit, yang mampu melangkah secara taktis, energik di bukit-bukit. Itu semua karena Allah. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sepatutnya ketika kita sadar betul bahwa hidup kita membutuhkan kekuatan dan kekuatan sempurna ada pada Allah, sudah selayaknya dan sudah sepatutnya Allah harus menjadi andalan kita dimanapun. Allah harus menjadi bagian yang kita tuju. Allah harus menjadi bagian yang kita jadikan sebagai tempat kita bersandar dikala kita susah dan dikala kita penuh duka, bahkan dikala kita senang pun Allah harus menjadi bagian dari sandaran hidup kita. Oleh karena ketika kita bersandar kepada Allah, oleh karena ketika kita diberikan kekuatan oleh Allah, oleh karena ketika Allah memberikan perlindungan kepada kita, maka pada saat yang sama saudara-saudara, Allah bukan hanya memberi pertolongan, tetapi Allah juga mengajar kita. Mengajar untuk melakukan sesuatu yang baik, mengajar untuk mengandalkan kekuatannya, mengajar kita untuk kemudian berjalan dalam terang dan keselamatannya. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Ketika kita lemah, Dia kuatkan kita. Ketika kita tak berdaya, Dia angkat kita. Ketika kita hampir terjatuh, Dia sokong kita. Tetapi di luar itu pun Allah mengajari kita untuk bertindak, berlaku, agar tetap hati-hati, agar tetap mengikuti kehendak-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang disampaikan oleh Daud dalam pengajaran hari ini mau mengajak kepada kita betapa pentingnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah harus terus menyanyikan syukur bagi kemuliaan Allah, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh-sungguh memberikan kita kekuatan, perlindungan, dan penyertaan yang tak terbatas. Dalam perjalanan hidup ini kita harus terus-menerus mengagungkan Tuhan. Sebab dikatakan oleh Daud sendiri, sebab siapakah Allah selain Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita. Tidak ada yang lain dalam hidup ini kecuali Allah. Di dalam Yesus
yang mampu memberikan kita kekuatan dan perlindungan. Tidak Allah dalam perjalanan hidup ini yang mampu seperti Yesus, mau melakukan segala sesuatu untuk masa depan dan kehidupan kekal umat yang dikasihinya. Oleh karena itu memuji Tuhan sebagai bentuk respon kita atas campur tangan dan kehadiran Allah yang terus memberikan kekuatan dan penyertaan tak terbatas adalah bagian dari panggilan hidup kita. Dimanapun kita berada, saudara-saudaraku kaum pria, baik ketika kita berada bersama keluarga, ketika kita berada di tengah-tengah komunitas, ketika kita berada di tengah-tengah tugas dan pekerjaan kita, Allah harus tetap menjadi bagian yang kita puji. Dipuji dengan perilaku, dipuji dengan sikap dan tindakan kita, dipuji dengan apa yang kita katakan, itulah bagian dari tanggung jawab kita. Sehingga dengan demikian, saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, memuji Tuhan sebagai bentuk respon kita atas kekuatan yang Tuhan berikan tidak hanya dibatasi oleh ruang dan tempat, yakni di tempat kebaktian, di gereja, tapi di seluruh aspek kehidupan kita, bahkan di seluruh ruang dan bidang kehidupan kita. Disitulah Allah harus tetap kita puji sebagai bentuk dan sebagai cerminan kita menjadi orang yang berterima kasih, menjadi orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang Tuhan telah berikan. Kekuatan ada di dalam Tuhan. Kira-kira begitulah yang mau disampaikan oleh Daud melalui bagian Alkitab yang kita baca. Kekuatan saya, kekuatan kita ada dan datang dari Tuhan. Karena itu yang kedua, selain kita harus bersyukur, jangan abai dengan suara dan panggilan Tuhan. Karena ketika kita diberi kekuatan, Tuhan memanggil kita supaya kita mendekat kepadanya, supaya kita merapatkan barisan dengannya. Jangan abai dengan panggilan Tuhan, jangan abai dengan suara Tuhan. Karena kekuatan itu datang dari Allah dan kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah supaya kekuatan itu selalu dan terus kita rasakan dalam perjalanan hidup kita. Kita yang bisa berjumpa dengan akhir pekan, kita percaya kita boleh menyelesaikan hari-hari kehidupan kita dari Senin hingga akhir pekan karena Tuhan menyertai kita. Kita yang bisa berjumpa dengan sanak keluarga, kita percaya itu juga adalah karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berjumpa dengan sahabat, dengan teman, bahkan dengan Tuhan, itu juga karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita syukuri dan mari kita puji Dia di tengah perjalanan hidup kita dengan seluruh aspek hidup kita. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Firman-Mu mengajar kami agar kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang memberi kami kekuatan. Dan biarlah ketika kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kami boleh wujudkan itu dalam setiap bakti dan puji kami sebagai bentuk respon kami atas kekuatan yang Tuhan berikan. Ajar kami juga Tuhan, ketika kami diberikan kekuatan oleh Tuhan, ajar kami untuk terus mau mendengarkan Tuhan memanggil, mendengarkan Tuhan bersuara, mengajak kami untuk mau melakukan sesuatu yang baik di tengah-tengah hidup ini. Ini kami para pria yang Engkau utus untuk mengandalkan kekuatan Engkau di tengah-tengah hidup ini. Pakailah kami Tuhan menjadi saksi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.